Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Perkenalkan, saya Abdul Razak dari kelompok 5 Universitas UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, yang akan membawakan judul materi kriteria orang yang matang beragama. Ya, langsung saja kepada slide pertama. Kemampuan seseorang untuk mengenali atau memahami nilai agama yang terletak pada nilai-nilai luhurnya, serta menjadikan nilai-nilai dalam sikap dan tingkah lakunya merupakan ciri dari kematangan beragama. Jadi seseorang yang matang beragama itu dapat dilihat daripada nilai-nilai, sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Itu apakah mencerminkan dirinya itu beragama, maka disitulah kita dapat mengenali seseorang itu apakah dia memang matang beragama ataupun belum. Kemudian yang kedua, kematangan beragama atau kedewasaan seseorang dalam beragama biasanya ditunjukkan dengan kesadaran, keyakinan yang teguh karena menganggap benar akan yang agama yang dianutnya, dan ia memerlukan agama tersebut dalam hidupnya. Jadi di sini ada proses kesadaran yang diyakini dia, kemudian dia teguhkan keyakinan itu di dalam dirinya akan keagamaan itu, dan dia tidak dapat memisahkan antara hidupnya dengan agamanya. Maksudnya di dalam hidupnya senantiasa dilibatkan agama tersebut. Kemudian kepada slide selanjutnya, manusia mengalami dua perkembangan, yaitu perkembangan jasmani dan perkembangan rohani. Perkembangan jasmani diukur dengan berdasarkan umur. Kronologis biasanya ini dilihat kepada umurnya. Apakah dia dewasa, maka ini disebut dewasa karena ini diukur berdasarkan umur. Puncak perkembangan jasmani yang dicapai manusia disebut kedewasaan. Ini adalah hal yang lumrah yang kita kenali. Apabila dia berumur dewasa, maka kita akan mengenali bahwa dia adalah dewasa. Belum tentu padahal pemikirannya dan lain sebagainya. Tapi ini dilihat dari fisik atau segi pandangan dari jasmani. Kemudian perkembangan rohani diukur berdasarkan tingkat kemampuannya, pencapaian tingkat abilitasi tertentu bagi perkembangan rohani. Bisa disebut dengan istilah kematangan maturity. Kemudian slide selanjutnya, dalam buku The Faith of Religious Expense, William James menilai secara garis besar sikap dan perilaku keagamaan itu dapat dikemukakan menjadi dua tipe. Tipe yang pertama, orang yang sakit jiwanya, the sick soul. Menurut William James, sikap keberagamaan orang yang sakit jiwa ditemui pada orang yang pernah mengalami latar belakang kehidupan keagamaan yang terganggu. Misal, seseorang meyakini suatu agama dikarenakan oleh adanya penderitaan batin. Antara mungkin dia dilimpahkan musibah atau dilibatkan dalam hal yang sifatnya itu tidak dari keinginan sendiri. Itu adalah contoh orang yang jiwanya sakit. Kemudian tipe yang kedua, the heart minutes. Orang yang sehat jiwanya menghayati segala bentuk ajaran agama dengan perasaan optimis. Pahala menurut pandangannya adalah sebagai hasil jerih payahnya yang diberikan oleh Tuhan. Di sini yang golongan kedua, dia meyakini dengan sepenuh hatinya bahwa pahala itu akan diberikan kepadanya karena itu adalah hasil daripada kepayahannya, hasil dari kerja kerasnya. Kemudian dia sangat optimis bahwa ini memang adalah
hasil dari dia, kemudian dia sangat mengharapkan, akan tetapi nanti akan berkembang lagi pemikiran tersebut kepada tingkatan bahwa dia hanya semata-mata karena agama, atau dia hanya semata-mata karena Allah. Karena agama Islam menjunjung tinggi hingga kepada dasar daripada agama itu, yaitu kepada Tuhannya sendiri. Kemudian kematangan beragama menurut Al-Quran, di sini saya mengambil dari surah Al-Mu'minun ayat 1-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum ala salatihim yuhafidun ulaika humul warithun. Shadaqallahul adzim, yang artinya sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ini adalah ayat yang menyatakan dimulai dengan kata qad, sungguh. Qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ini adalah salah satu ciri orang yang matang beragama, yaitu alladzi, yaitu orang yang itu, maksudnya orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini adalah ciri dari orang yang matang beragama, itu dilihat daripada khusyuk salatnya. Kemudian, dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Disinilah nilai-nilai luhur yang senantiasa setiap hari dia praktekkan, yaitu perbuatan kebaikannya itu. Kemudian yang tidak berguna dia tinggalkan. Kemudian pada ayat keempat, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sesungguhnya sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janji-janjinya, serta orang yang memelihara salatnya. Kemudian yang ke-10, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Nah, di ayat sini dijelaskan orang yang matang beragama itu orang yang menjaga perkataannya, menjaga salatnya, menjaga kemaluannya, kemudian khusyuk dalam salatnya. Ini adalah salah satu. Apakah tidak ada dari ayat ini? Banyak selain daripada ayat ini ditunjukkan ciri-ciri orang yang matang beragama. Kan tetapi saya hanya mencantumkan 10 ayat daripada surah Al-Mu'minun. Kemudian bagaimana ciri orang yang matang beragama menurut As-Sunnah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau memberikan batas minimal bagi seseorang disebut muslim, yaitu orang muslim. Itu apabila al-muslimu, muslim sejati itu apa? Muslim yang aman daripada lidah dan tangannya, militan wa yadi. Artinya muslim lain tidak terganggu dengan perkataan atau perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, ciri-ciri disebutkan cukup banyak bagi orang-orang yang
meningkatkan kualitas keimanannya, sehingga tidak jarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dengan cara peringatan, seperti beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah, antu'minu billah wa rasuluh, hendaklah ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis lain ada disebutkan bahwa muslim itu adalah satu dari kesatuan. Seperti kita manusia satu dari kesatuan dengan tangan, dengan kaki, dengan kepala, dengan mata, dengan telinga. Apabila disakiti bagian tangan, maka sakitlah seluruh tubuh kita merasakan daripada sakit tangan itu. Maka seperti itulah gambaran seorang muslim. Apabila dia disakiti saudaranya, maka dia pun merasakan kesakitan yang dirasakan oleh saudara. Seperti itulah Rasulullah mengajarkan perumpamaan persaudaraan orang Islam tersebut. Kemudian tidak beriman seseorang sampai tetangganya merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi seseorang itu akan dilihat beriman apabila tetangganya merasa aman. Akan tetapi jika tetangganya tidak merasakan kenyamanan akibat ulahnya sendiri, akibat perbuatan daripada tetangganya, maka la yazalul mu'min, dia belum disebut orang muslim. Dalam tanda kutip di sini perbuatannya yang tidak menggambarkan seseorang muslim. Kemudian tidak beriman seseorang kepada Allah sehingga dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada kecintaan lainnya, hatta termasuk dirinya sendiri. Jadi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah harus melebihi diri kita, harta kita, keluarga kita. Kita disuruh mencintai, lebih utama mencintai Allah dan Rasulnya. Itulah ciri orang yang matang keimanannya, matang keagamanya menurut pandangan hadis. Kemudian ini pandangan para ahli. Apa sih cirinya? Nah, di sini ada 6. Yang pertama, kemampuan melakukan defensif, artinya kemampuan defensif dengan baik dimaksudkan sebagai individu dalam bersikap dan berperilaku terhadap agama secara objektif, kritis, relatif, berpikir terbuka atau tidak dogmatis. Individu yang memiliki kehidupan beragama akan mampu menempatkan rasio sebagai salah satu bagian dari kehidupan beragama, sehingga pandangan terhadap agama menjadi lebih kompleks dan realitas, tidak terjebak dengan pemikiran dogmatis. Yang kedua, karakter dinamis, artinya apabila individu telah berkarakter dinamis, agama telah mampu mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitasnya. Aktivitas keagamaan semuanya dilaksanakan demi kepentingan agama itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, konsistensi moral. Kematangan beragama ditandai dengan konsistensi individu pada konsistensi moral yang dimiliki dengan ditandai oleh keselarasan antara tingkah laku dengan nilai moral. Salah satunya adalah adanya keselarasan dengan kesamaan antara tingkah laku dengan nilai agama. Kepercayaan tentang agama yang identis akan mampu mengubah atau mentransformasikan tingkah laku. Jadi di sini tingkah laku dengan agama itu tidak bertentangan. Nah, disinilah ciri matangnya beragama. Kemudian yang keempat, komprehensif. Keberagamaan yang komprehensif dapat diartikan sebagai keberagamaan yang luas, universal dan toleran, dalam arti mampu menerima perbedaan. Nah, karena agama mengajarkan itu toleransi. Kemudian yang kelima, integral. Keberagamaan yang matang akan mampu mengintegrasikan atau menyatukan agama dengan segenap aspek-aspek lain dalam kehidupan, termasuk di dalamnya dengan ilmu pengetahuan. Jadi saya teringat seseorang mengatakan bahwa agama itu tidak mungkin bertentangan dengan
keinginan atau adat, karena agama itu tidak memberatkan sebenarnya, kan tapi kita yang merasa terberatkan. Kemudian yang keenam, heuristik atau heuristik dari kematangan beragama. Berarti individu akan menyadari keterbatasannya dalam beragama serta dan selalu berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan dalam beragama. Jadi seorang yang matang beragama itu dia tidak merasa bahwa dia matang dalam agama, tapi dia merasa masih perlu untuk meningkatkannya, memahamkannya, kemudian mempelajari lebih dalam daripada agama tersebut. Ya, sekian dari saya. Syukran jazilan. Terima kasih kepada kawan-kawan, kepada dosen pengampu atas bimbingannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf jika banyak salah dan kehilapan, salah kata, salah pemilihan kata atau ucapan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.